Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik dan bersukacita. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk berdoa di doa pagi atau doa fajar, dan sebelumnya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan yang ke-46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai yang ke-46. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diberikan judul yaitu keteladanan Yesus tentang doa. Di mana beberapa hari yang lalu kita bersama-sama umat Kristiani sedang memperingati yaitu Prapaskah dan Paskah. Dan kita tahu bahwa Kristus melakukan semuanya adalah untuk berkorban bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun bahwa ketika kita memperingati hari Prapaskah maupun Paskah, di situ kita melihat tidak hanya adanya suatu pengorbanan Kristus yang diberikan kepada kita umat manusia, tetapi kita melihat di situ bahwa ada banyak teladan yang diberikan Yesus kepada kita. Nah, salah satu dari antara teladan yang Yesus berikan kepada kita, yang disampaikan kepada kita untuk menjadi satu hal yang terbaik untuk kita lakukan sebagai orang percaya adalah yaitu mengenai doa. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa kalau kita membaca di dalam Lukas tadi, kita akan menemukan di dalam ayat yang ke-39 di sini dikatakan bahwa ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Yesus. Dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus memiliki satu kebiasaan ke tempat ini. Untuk apa? Yaitu dikatakan di situ untuk berdoa. Jadi peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani ini bukan ini yang pertama, tetapi Yesus sudah sering melakukan, dan itu menjadi kebiasaan Yesus dalam menjalankan pelayanannya. Yaitu Yesus memberikan keteladanan kita untuk berdoa. Ada tempat ya di situ, kemudian Yesus berdoa, dan itu menjadi satu kebiasaan, dan ini menjadi satu teladan bagi kita sebagai orang percaya supaya kita juga memiliki kebiasaan untuk berdoa. Nah, di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 di sini kita melihat bahwa ada 3 kebenaran yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil dari kehidupan keteladanan Yesus ini, supaya kita sebagai orang percaya juga boleh rajin dan senantiasa tetap berdoa seperti Yesus. Nah, kita melihat yang pertama, apa sih daripada manfaat doa seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Karena tentunya ketika Yesus menyampaikan doa atau Yesus melakukan doa itu ada tujuannya.
Di sini kita akan lihat dari ayat yang ke-40 dan 46. Yang pertama kita akan lihat. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yang pertama di sini dikatakan bahwa manfaat daripada doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yaitu supaya kita itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius, di sana dikatakan yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, arti kata berjaga-jaga di dalam kitab Markus disebutkan di sana bahwa berjaga-jaga itu seperti ketika ada orang yang mau pergi atau tuan yang mau pergi meninggalkan rumah, dia menyuruh penjaga-penjaga rumah untuk menjaga rumahnya. Nah, penjaga-penjaga ini tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang kembali. Tapi yang penting ketika dia ada di dalam tempat itu, dia menjaga dirinya atau dia berjaga-jaga di dalam rumah itu supaya ketika tuannya datang, dia masih ada dan rumah itu tetap aman. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa kita sebagai orang percaya juga bahwa kekuatan kita untuk mempertahankan diri kita, iman kita dari segala bentuk hal-hal yang membuat iman kita menjadi krisis adalah doa. Jadi dengan doa itulah kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat iman kita jatuh, meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, dan kemudian kita juga dimungkinkan untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Kenapa? Karena doa akan senantiasa tidak hanya menguatkan tetapi juga mengingatkan kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, disitulah kita diingatkan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus melakukan itu ada dua kemungkinan yang dia hadapi, yaitu lari dari kenyataan dia untuk tetap melakukan kehendak Tuhan atau tetap melakukan kehendak Tuhan. Dia ada satu kebimbangan yang terjadi karena kita harus menyadari bahwa ketika Yesus melakukan ini, Yesus adalah sebagai manusia yang sejati, sebagai pribadi manusia yang pada waktu itu memiliki rasa kekhawatiran ketika dia membayangkan sesuatu hal yang berbahaya yang akan terjadi dalam dirinya. Tetapi supaya Yesus tidak jatuh ke dalam pencobaan meninggalkan kehendak Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga dikatakan apa? Berdoalah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Mungkin kita bukan berarti kita tidak mau berdoa. Kemungkinan kita sering ingin berdoa, tetapi ketika kita melihat di dalam ayat ini, khususnya di dalam kitab Matius, bagaimana ketika murid-murid Yesus diajak berdoa, mereka mendukung Yesus di dalam doa, tetapi 3 kali Yesus menjumpai mereka sedang apa? Tidur. Nah, ketika ada kelemahan-kelemahan inilah, ya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai orang percaya menjadi lemah dan bisa jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran yang dapat kita ambil yaitu fungsi daripada doa yang diteladankan Yesus adalah supaya kita apa? Berjaga-jaga dan kita berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Yang kedua, di sini Yesus sampaikan kepada kita fungsi daripada doa, manfaat daripada doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita adalah yaitu mencari kehendak Allah. Jadi ketika kita berdoa, ya, kita diperhadapkan ke dalam sebuah keputusan hidup, ya, antara iya dan tidak, antara melakukan dan tidak. Kalau saya melakukan ini baik atau tidak, kalau saya melakukan ini benar apa tidak, dan kita mengalami satu kebimbangan, maka hal yang harus kita lakukan seperti Yesus, yaitu berdoa, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang terbaik bagi saya untuk saya lakukan di dalam keputusan-keputusan ini? Seperti Yesus sampaikan kepada Bapaknya, dia katakan bahwa
kalau boleh ya, cawan ini atau penderitaan ini ya, lalu daripadaku, tetapi bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu. Kalau di dalam kitab Matius di sana disebutkan Yesus berdoa yang kedua. Di sana disampaikan juga bahwa Bapa, ya, aku mau melakukan, jikalau memang cawan ini tidak berlalu daripadaku, biarlah aku akan melakukannya sesuai dengan kehendakmu. Dan dari situlah Yesus memiliki satu kekuatan untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Karena di situ kita melihat ketika Yesus melakukan kehendak Bapaknya, itu merupakan sungguh tantangan yang cukup berat, karena dia harus menghadapi sebuah penderitaan, menghadapi sebuah kematian yang dia bayangkan itu sangat-sangat menderita. Sehingga dikatakan ketika dia berdoa sampai dikatakan apa? Meneteskan peluh yang dikatakan di situ seperti tetesan darah. Itu menunjukkan satu keseriusan Yesus berdoa kepada Bapa, karena dia sedang menghadapi satu pertimbangan yang cukup berat untuk dia ambil. Dan tanpa doa, Yesus tidak memberi kekuatan untuk melakukan itu. Jadi Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Yesus memiliki kekuatan. Kenapa? Dia berdoa. Dia meminta kehendak Bapa, dan dia tidak mencari kehendaknya sendiri. Dan itu dia lakukan ketika meminta pertimbangan kepada Bapa, dia sampaikan di dalam doanya. Jadi inilah yang kedua. Apa fungsi doa yang dimiliki oleh Yesus yang diberikan kepada kita, yaitu untuk mencari kehendak Allah. Jadi ketika kita sedang dalam kebingungan untuk mengambil satu keputusan, mungkin dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin untuk anak-anak muda untuk mencari jodoh dan sebagainya. Kalau kita dalam kebimbangan untuk mengambil sebuah keputusan, mari kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan, kita berdoa, dan Tuhan akan memberikan keputusan yang terbaik bagi kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan lihat bersama-sama masih dari Lukas pasal yang ke-22, yaitu ayat 43 dan 44. Saya akan bacakan. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang ketiga di sini kita melihat yaitu keteladanan Yesus tentang doa yang disampaikan kepada kita, bahwa doa itu memiliki fungsi itu apa? Memberikan kekuatan, itu yang ketiga. Tadi saya sampaikan di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa di situ dikatakan memiliki gambaran bahwa Yesus sedang dalam kondisi takut. Ya. Di dalam ayat yang ke-43 di sini dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Dikatakan di sini karena ia memiliki ketakutan. Bahkan digambarkan atau disampaikan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, dia menyampaikan bahwa aku rasanya seperti mau mati. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul menghadapi suatu dilema kehidupan yang luar biasa. Dia mengalami satu ketakutan yang cukup tinggi. Bapak Ibu, saya sampaikan sekali lagi bahwa ketika Yesus berdoa ini, ketika Yesus melakukan masa-masa di dalam penderitaannya, bahkan ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak menampakkan ketuhanannya, tetapi dia sedang menyandang pribadi sebagai manusia sejati. Sehingga wajar ketika dia membayangkan penderitaan yang cukup luar biasa, dia memiliki ketakutan yang luar biasa.
Tetapi Yesus tidak lari dari kenyataan. Yesus tidak meninggalkan kehendak Bapa, tetapi justru dia datang ke suatu tempat yang menjadi kebiasaan dia. Dia berdoa, dia minta kepada Bapa tentang kehendak itu. Dan dikatakan di sini ada satu kekuatan yang dimiliki oleh Yesus. Sekarang dikatakan ayat 23, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Memberikan kekuatan kepada Yesus. Inilah fungsi daripada doa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mungkin kita pernah mengalami menghadapi situasi ketakutan yang seperti ini. Mungkin kita akan melakukan, ada satu kerugian, ada penderitaan, kalau tidak melakukan seperti apa, ya, sehingga ketakutan cukup luar biasa mungkin kita alami. Saya pernah mengalami suatu ketika saya pernah menghadapi masalah dengan orang di luar iman kita, yang pada waktu itu memberikan tuduhan kepada saya bahwa saya memaksa orang lain, ya, untuk menikah secara Kristen. Nah, kebetulan anak yang ke gereja bersama-sama dengan saya, satu gereja dengan saya itu, ya, dia memiliki kakak yang dekat sekali dengan orang pondok pesantren. Kemungkinan kakak itu menyampaikan kepada kiai di sana, sehingga mereka mengambil satu keputusan tidak terima bahwa adiknya menikah secara Kristen. Padahal calonnya juga sudah bersedia untuk menerima Tuhan Yesus pada waktu itu. Akhirnya saya dipanggil ke pondok pesantren itu, dan itu cukup menakutkan, cukup menegangkan, ya, karena yang saya hadapi adalah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak memiliki kasih seperti kita, ya. Dan ketika saya mau menghadap ke sana, banyak orang mengatakan apakah perlu ada teman, apakah ada keamanan dan sebagainya. Saya hanya mengatakan saya sudah berdoa, saya akan menghadapi sendiri dengan Tuhan, dan kalau saya tidak kembali, cari saya di sana. Dan betul Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta kekuatan. Dan ternyata puji Tuhan, saya bisa menghadapi itu semuanya. Dan ternyata inilah fungsi daripada doa, bahwa doa akan memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, saat kita sulit untuk bangun dan bangkit dari segala persoalan kita. Doa yang menjadi kunci jawaban kita, seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keteladanan yang Yesus berikan kepada kita, di mana Yesus berdoa, dan manfaat daripada doa itu ada 3 hal. Yang pertama di sini kita akan melihat, yaitu bahwa doa itu melindungi kita agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, doa adalah mencari kehendak Allah. Dan yang ketiga, doa itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, dengan kita meneladani apa yang dilakukan Yesus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya akan tetap berdiri dan kokoh. Saya tutup renungan pada kesempatan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi ini tentang sebuah perang pada masa lalu di Korea, di mana ada seorang tentara Amerika yang pada waktu itu tertembak dan terluka parah. Tentara yang tertembak ini dia teriak-teriak karena karena kesakitan, karena luka parah yang begitu hebat. Tetapi di situ tidak ada orang yang berani menolong, karena kita melihat di dalam situasi perang seperti itu tidak sembarang orang untuk bisa menolong orang lain yang terluka. Dan rata-rata mereka adalah menyelamatkan dirinya. Karena di situ ada granat, ada peluru, bahkan ada rudal dan sebagainya yang akan menghancurkan dirinya kalau tidak hati-hati. Tetapi ada seorang muda yang gagah perkasa yang pada waktu itu ada di dekat tentara yang terluka itu. Dia sambil melihat tentara yang luka, yang teriak-teriak itu, dia sambil melihat jam. Sepertinya mau menolong, tapi dia melihat jam terus, ya. Nah, sampai akhirnya jam itu menunjukkan jam 9. Dan akhirnya dia menolong ketika dia menunjukkan jam 9. Dan ternyata dengan waktu yang tidak begitu lama, dia bisa menolongnya. Dan komandan mengatakan, kenapa kamu harus melihat jam 9? Karena
Ibu mengatakan bahwa setiap jam 9 ibu berdoa untuk saya, dan itulah kekuatan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah kekuatan doa, dan doa akan memberikan situasi yang berbeda terhadap orang lain. Doa akan memberikan kekuatan kepada kita. Bila firman Allah ini akan menjadi berkat bagi kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami, meneladani kami, memberikan pelajaran kepada kami untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menolong kepada kami Tuhan, supaya kami tetap bersandar kepadamu di dalam kehidupan kami lewat doa, sehingga kami akan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, kami akan menjalankan kehidupan kami hari-hari berikutnya. Tuhan campur tangan menolong dan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan kehidupan ini dengan baik. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.